Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat ragi tape, tapi dengan bahan yang sedikit berbeda dari yang kemarin. Ini lebih simpel dan tanpa menggunakan ragi sebagai starternya. Tape singkongnya pilih yang rasanya manis, terus lembut, gampang dihancurkan. Kalau bisa itu tape singkongnya buatan sendiri, jadi terjamin kebersihannya. 2 butir cabai, bisa menggunakan cabai rawit ataupun cabai keriting. Blender semua bahan menggunakan blender yang sangat bersih. Cuci dulu sampai bersih, terus keringkan. Jangan sampai ada sisa-sisa bumbu. Airnya air mateng, tapi yang suhu ruang ya, bukan dingin ataupun panas. Setelah halus, dalam pembuatan ragi saya berusaha tidak kontak langsung dengan tangan, menggunakan alat-alat bersih untuk menghindari kotoran yang akan membuat ragi itu gagal. Sebelum raginya itu berfermentasi dengan baik. Kalau sudah berfermentasi, udah 1 malam boleh dipegang. Pada contoh pembuatan ragi di video sebelumnya, saya menggunakan tepung beras yang ditepung sendiri. Nah, kali ini kita akan membuat dari tepung yang instan ya, yang dari pasar, kira-kira 5 sendok. Pastikan tepungnya itu baru dibuka ya, dan masa expirednya itu masih jauh. Penambahan tepungnya itu bertahap ya, 1 sendok demi 1 sendok. Dikira-kira aja sampai adonannya itu bisa dibulet-bulet. Nah, kira-kira seperti ini adonannya. Tidak terlalu encer dan tidak terlalu keras. Biarkan 1 hari 1 malam di tempat terbuka, tapi terhindar dari sinar matahari. Nah, ini setelah dibiarkan 1 hari 1 malam, kelihatan adonannya itu mengembang dan wanginya wangi khas tape, berarti ragi ini terfermentasi dengan baik. Cuci tangan dengan bersih, saatnya kita membulatkan adonan. Adonannya mengembang dan dalamnya itu berpori. Taruh di tempat yang bersih, bila perlu dialasi dengan kertas putih yang bersih. Setelah semua adonan terbentuk, kita diamkan lagi 1 hari 1 malam. Tujuannya supaya raginya itu matang. Di atasnya itu tumbuh jamur ya, jamur putih bukan. Dan juga supaya adonannya itu mengembang sehingga raginya itu gampang untuk dihancurkan saat nanti mau digunakan. Seperti ini contohnya. Setelah dibiarkan 1 hari 1 malam, ternyata selain jamur putih, nah ini jamur putih tandanya udah bagus nih, udah jadi. Jamurnya udah tumbuh tanpa bau basi, wanginya khas ragi. Tapi selain jamur putih, ini ada jamur yang berwarna hitam kayak buluk ya. Tapi mudah-mudahan kita coba ya nanti berhasil apa tidaknya.
kita jemur dulu selama 2 hari sampai kering. Nah, ini buluk mungkin kena kotoran sewaktu proses pembuatan. Jemur di bawah sinar matahari, terus jika sudah kering dibalik supaya bawahnya juga ikut terjemur dengan rata. Ini setelah kering, kita masukkan ke plastik, ukurannya bebas ya. Terus kita masukkan kulkas, bukan freezer tapi supaya lebih awet. Ragi ini belum dikatakan berhasil jika kita belum mencobanya. Terus saya coba pakai nasi 2 sendok, didinginkan dulu baru ditaburi ragi. Ternyata ini udah berubah ya, udah 1 hari 1 malam ini udah berubah, udah nasinya itu tidak keras. Kalau keras itu tandanya kan ragi tidak matang ya. Ini udah lembut, udah wanginya enak banget, udah wangi khas tape. Cuman rasanya ini agak asem. Mungkin karena bahan starternya itu bukan ragi ya, dari tape. Mungkin dari proses tapenya itu kena debu atau terkontaminasi hal-hal yang membuat raginya itu asem. Kesimpulannya, walaupun tanpa ragi, ini starternya dari tape, ragi ini jadi. Cuman rasanya itu kurang memuaskan. Tapi hanya untuk sekedar buat pengembang apem, bika, atau odading, ini sangat bisa. Dan walaupun tape juga bisa, cuman kurang manis dan agak